Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Teguh Akbar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas resume materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7, yang dimana materi tersebut mengenai MSDM global. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari materi ke-1 yang diampu oleh Bapak Robert Tua Barasa dengan gelar sarjana SHUT dan gelar magister MM. Oke, tanpa basa-basi, selanjutnya saya mengenai pembahasan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan resume materi pertama mengenai manajemen sumber daya manusia global atau MSDM global. Materi ini membahas bagaimana persediaan yang beroperasi secara internasional dan secara internasional dalam mengelola sumber daya manusia secara strategis agar dapat bersaing di pasar global. Melalui video ini kita akan membahas beberapa poin penting, yaitu yang pertama konsep dasar MSDM global, yang kedua ruang lingkup pengelolaan SDM global, yang ketiga tantangan yang dihadapi perusahaan multinasional atau internasional, yang keempat strategi dan praktik terbaik dalam MSDM global, serta masa depan pengelolaan SDM di era globalisasi. Baik, saya akan membahas ke konsep dasar MSDM global. Manajemen sumber daya manusia global adalah pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan secara terencana dan strategi untuk perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Perusahaan multinasional tidak hanya menghadapi satu sistem budaya atau hukum, tetapi harus menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi yang berbeda, seperti perbedaan budaya, perbedaan sistem sosial, perbedaan hukum ketenagakerjaan di setiap negara. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia di tingkat global memerlukan strategi yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan lokal. Tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia global adalah menyelaraskan kebijakan sumber daya manusia dengan strategi bisnis global perusahaan. Agar apa? Agar mengenai organisasi tetap kompetitif di pasar internasional. Selain itu, pengelolaan SDM global juga bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan melalui pengelolaan talenta yang efektif. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu menemukan, mengembangkan dan mempertahankan karyawan terbaik dari berbagai negara. Selanjutnya saya akan membahas ruang lingkup MSDM. Ada beberapa aspek penting dalam pengelolaan SDM di perusahaan multinasional. Yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi. Perusahaan multinasional harus mampu menjaring talenta global yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta budaya organisasi. Proses rekrutmen tidak lagi terbatas pada satu negara, tetapi bisa dilakukan secara global dengan memanfaatkan teknologi digital, misalnya seperti platform rekrutmen secara online, LinkedIn, atau aplikasi pelamar kerja, dan sistem perekrut internasional. 2. Pelatihan dan pengembangan. Ruang lingkup kedua adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Perusahaan pada meningkatkan kemampuan agar karyawan mampu bekerja dalam lingkungan multikultural atau multibudaya. Pelatihan itu biasanya mencakup kemampuan komunikasi antar budaya, kepemimpinan global, serta adaptasi terhadap lingkungan kerja internasional. Lalu yang ketiga adalah kompensasi data dan tunjangan. Aspek kerja yang ketiga itu adalah kompensasi dan tunjangan. Perusahaan harus mampu menciptakan sistem penggunaan yang adil yang mempertimbangkan standar internasional, biaya hidup di negara tertentu, hingga serta regulasi ketenagakerjaan lokal. Hal ini sangat penting agar karyawan mereka itu bisa dihargai dan karyawan itu merasa tetap terinovasi atau termotivasi.
Lalu yang keempat adalah hubungan industrial. Ruang lingkup yang terakhir yakni hubungan industrial. Permasalahan perusahaan harus memastikan bahwa seluruh kebijakan SDM mematuhi hukum ketenagakerjaan di negara tempat perusahaan beroperasi. Hal ini mencakup seperti kontrak kerja, pelindungan tenaga kerja, serta hak dan kewajiban karyawan. Lalu yang ketiga adalah tantangan dalam MSDM global. Apa itu tantangannya? Di sini tantangannya mengenai yang pertama, keberagaman budaya. Setiap negara memiliki adat, norma, dan gaya komunikasi yang berbeda. Perbedaan ini dapat mempengaruhi cara kerja tim internasional, misalnya perbedaan cara mengambil keputusan, perbedaan cara berkomunikasi, atau perbedaan cara memimpin tim. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sensitivitas budaya yang tinggi atau kolaborasi antar karyawan dari berbagai negara sehingga tetap berjalan dengan baik. Lalu yang kedua adalah regulasi ketenagakerjaan. Setiap negara memiliki aturan hukum yang berbeda terkait kontrak kerja, jam kerja, sistem pengupahan, hingga perlindungan tenaga kerja. Perusahaan global harus mampu menyesuaikan kebijakan SDM atau antrian di setiap tempat di mereka operasi. Lalu yang ketiga adalah persaingan talenta global. Tantangan berikutnya itu saat ini perusahaan di seluruh dunia bersaing untuk merekrut dan mempertahankan karyawan yang memiliki keterampilan tinggi. Oleh karena itu perusahaan harus menawarkan lingkungan yang kerja yang baik, peluang pengembangan baru, serta kompensasi yang kompetitif. Yang keempat adalah transformasi teknologi. Tantangan teknologi adalah perubahan teknologi yang sangat cepat. Perkembangan digital menurut karyawan milik untuk selalu belajar hal yang baru, meningkatkan keterampilan, dan mampu beradaptasi dengan teknologi. Perusahaan juga harus mengembangkan kemampuan sumber daya manusia agar tidak tertinggal dalam era digital. Nah, yang keempat itu strategi MSDM dalam perencanaan global. Nah, untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, perusahaan perlu menerapkan strategi MSDM yang efektif. Yang pertama, mitra strategi bisnis. Artinya, pengelolaan SDM hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga harus mendukung visi dan misi dalam perusahaan global. Lalu yang kedua adalah pengembangan kepemimpinan global. Pemimpin global harus mampu memahami perbedaan budaya, memimpin tim multinasional, serta mengambil keputusan yang efektif dalam lingkungan multinasional. Nah, yang ketiga itu pengukuran efektivitas (QR). Selanjutnya itu hal ini yang dilakukan untuk berbagai metrik dan analisis QR, yang dimana itu untuk memastikan bahwa kebijakan SDM benar-benar memberi kontribusi terhadap tujuan forum perusahaan. Lalu yang keempat adalah budaya organisasi yang inklusif. Strategi lainnya adalah membangun budaya organisasi yang inklusif. Lingkungan kerja yang menghargai keberagaman akan mendorong produktivitas, inovasi, serta loyalitas terhadap karyawan. Lalu yang kelima, praktik terbaik dalam manajemen sumber daya manusia global. Di sini praktik terbaik dalam manajemen sumber daya manusia global ada rekrutmen berbasis teknologi, pelatihan lintas budaya, kompensasi kompetitif, hingga integrasi sistem HRIS dan HRMS. Apa itu? Yang dimana pemanfaatan teknologi untuk mengintegrasikan data sumber daya manusia sehingga proses pengelolaan karyawan menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Nah, yang keenam itu tentang masa depan MSDM global. Di masa depan, MSDM global akan terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan dinamika pasar internasional. Dengan beberapa faktor yang penting
akan mempengaruhi pengelolaan SDM, antara lain penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam manajemen SDM, pentingnya kepemimpinan secara kompak, pengembangan personal in branding karyawan, dan yang terakhir melakukan penerapan strategi yang adaptif dalam menghadapi perusahaan global, yang dimana perusahaan itu harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Ini akan memiliki keunggulan dalam persaingan global. Lalu yang seperti itu untuk penutup materi pertama. Sebagai kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia global merupakan faktor penting dalam keberhasilan perusahaan di era globalisasi. Maka dari itu, perusahaan harus mampu mengelola karyawan dan berbagai latar belakang, budaya, hukum, dan lingkungan kerja yang sangat berbeda. Dengan strategi yang tepat, maka pengelolaan SDM dapat menjadi kekuatan utama untuk meningkatkan daya saing di perusahaan di pasar internasional. Selanjutnya, saya akan membahas materi kedua. Nah, teman-teman semuanya, sekarang saya memasuki materi kedua yang mengenai perbandingan MSDM domestik dan MSDM internasional. Apa itu MSDM domestik? MSDM domestik adalah pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan dalam lingkup satu negara saja. Dalam MSDM domestik, perusahaan hanya berfokus pada peraturan ketenagakerjaan nasional, budaya lokal, serta sistem organisasi yang berlaku di negara tersebut. Karena hanya berada dalam satu negara saja, pengelolaan sumber daya manusia biasanya lebih sederhana dan lebih stabil. Lalu yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia internasional. Sedangkan itu adalah pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh lintas negara. Perusahaan yang menjalankan MSDM internasional biasanya merupakan perusahaan multinasional yang memiliki cabang di berbagai negara. Pengelolaan SDM internasional lebih kompleks karena harus menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan budaya kerja, perbedaan sistem hukum ketenagakerjaan, serta hambatan bahasa dan komunikasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi khusus dalam mengelola sumber daya manusia secara global. Selanjutnya, dalam pengelolaan sumber daya manusia internasional terdapat 3 kategori utama karyawan. Yang pertama adalah ekspatriat. Kategori pertama itu ekspatriat itu merupakan karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan dan ditempatkan untuk bekerja di cabang luar negeri. Biasanya, ekspatriat memiliki tugas tertentu seperti mengawasi operasional cabang, mentransfer pengetahuan dari kantor pusat, atau memastikan standar perusahaan yang diterapkan dengan baik. Namun, penempatan ekspatriat juga memiliki tantangan, terutama dalam hal adaptasi budaya lingkungan kerja yang sangat berbeda. Lalu yang kedua adalah warga negara tuan rumah. Itu yang dimana itu sering disebut host country nationals atau HCN. Ini adalah karyawan lokal yang dipekerjakan di negara tempat perusahaan beroperasi. Keuntungannya menggunakan karyawan lokal antara lain memahami budaya dan kebiasaan masyarakat setempat, memahami bahasa lokal, serta lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan bisnis di negara tersebut. Lalu yang ketiga adalah warga negara ketiga. Mereka adalah karyawan yang berasal dari negara lain dan bekerja di negara yang berbeda dari negara asal perusahaan. Misalnya, perusahaan dari Amerika membuka cabang di Indonesia dan memperkerjakan manajer dari Singapura. Karyawan jenis ini biasanya itu dipilih karena memiliki keahlian khusus dan pengalaman secara internasional. Lalu, perbedaan sistem hukum dan regulasi itu antara lain dalam manajemen sumber daya manusia domestik, perusahaan hanya perlu mengikuti peraturan ketenagakerjaan nasional yang relatif stabil. Contohnya seperti aturan upah minimum, jam kerja, hak cuti karyawan, serta sistem kontrak kerja. Karena peraturannya sama di seluruh wilayah negara,
maka perusahaan dapat lebih mudah dalam menerapkan kebijakan SDM. Lalu, dalam SDM internasional sebaliknya, itu mematuhi hukum ketenagakerjaan yang berbeda di setiap negara. Contohnya, perbedaan aturannya seperti jumlah cuti tahunan, jam kerja maksimal, sistem pajak tenaga kerja, serta hak-hak serikat pekerja. Hal ini membuat perusahaan harus menyesuaikan kebijakan SDM agar tetap sesuai dengan hukum yang berlaku di setiap negara. Dan politik dan stabilitas negara itu adalah situasi politik dan stabilitas di dalam suatu negara. Maksudnya apa? Maksudnya dalam segi politik, dalam MSDM internasional, perusahaan harus menghadapi risiko politik seperti perubahan kebijakan pemerintah atau regulasi baru yang dapat mempengaruhi operasional bisnis. Misalnya, perubahan aturan investasi asing atau perusahaan sistem ketenagakerjaan. Dan lalu dari segi stabilitas domestik, sebaliknya perusahaan hanya beroperasi secara domestik, biasanya bekerja dalam lingkungan yang lebih stabil dan mudah diprediksi. Lalu kebijakan imigrasi. Selain itu, perusahaan internasional juga harus memperhatikan kebijakan imigrasi, yang dimana itu penempatan ekspatriat memerlukan visa kerja, izin tinggal, serta persyaratan administratif lainnya yang berbeda di setiap negara. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia internasional. Baik, sekarang saya akan membahas studi kasus. Sebagai contoh, terdapat studi kasus perusahaan multinasional yang membuka cabang di negara Tiongkok. Dalam kasus ini, perusahaan harus menyesuaikan kebijakan sumber daya manusia dengan budaya kerja Tiongkok yang memiliki karakteristik sendiri. Beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain adaptasi budaya lokal, yang dimana perusahaan menyesuaikan sistem kerja dengan budaya Tiongkok yang dikenal dengan disiplin dan memiliki etika kerja yang tinggi. Lalu, melakukan rekrutmen secara ekspatriat. Perusahaan memilih ekspatriat yang tidak hanya mengakui kompetensi teknis tetapi juga kemampuannya harus bisa beradaptasi dengan budaya lokal. Lalu, pelatihan lintas budaya. Perusahaan memberikan pelatihan mengenai kemampuan bahasa Mandarin, etika bisnis di negara Tiongkok, serta cara mengolah perbedaan budaya. Dan yang terakhir itu integrasi sistem IHAR. Selain itu, perusahaan juga menyesuaikan sistem manajemen sumber daya manusia dengan regulasi ketenagakerjaan Tiongkok. Langkah ini penting agar operasional perusahaan tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu yang keenam adalah perbedaan rekrutmen dan pelatihan. Perbedaan lain antara manajemen sumber daya manusia domestik dan internasional terlihat pada proses rekrutmen dan pelatihan karyawan. Manajemen sumber daya internasional itu terdapat 3 poin, yang dimana yang pertama, rekrutmen dilakukan secara global. Yang kedua, perusahaan mencari talenta dengan berbagai negara. Yang ketiga, pelatihan mencakup kemampuan lintas budaya dan bahasa asing. Selain itu, perusahaan juga memberikan program orientasi bagi ekspatriat sebelum mereka ditempatkan di negara lain. Lalu, selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia domestik. Itu yang pertama, melakukan rekrutmen biasanya dilakukan secara lokal, melakukan pelatihan yang lebih berfokus pada kebutuhan nasional, serta melakukan pengembangan karir yang dilakukan dalam lingkup organisasi dalam suatu negara tersebut. Sebagai kesimpulannya, perbandingan MSDM domestik dan MSDM internasional memiliki perbedaan yang cukup signifikan. MSDM domestik lebih sederhana karena hanya beroperasi dalam satu negara, sedangkan
MSDM internasional jauh lebih kompleks karena harus menghadapi perbedaan budaya, perbedaan sistem hukum, kondisi politik, serta tantangan dalam mengelola karyawan dari berbagai negara. Oleh karena itu, perusahaan global harus memiliki strategi pengelolaan SDM yang adaptif dan fleksibel agar dapat bersaing di pasar internasional. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan ke materi ketiga. Jangan lupa disimak ya. Baik teman-teman semuanya, sekarang saya membahas materi pertemuan ketiga, itu mengenai budaya sumber daya manusia global, yang dengan topik utama yaitu mengelola keberagaman untuk menciptakan keunggulan kompetitif dalam organisasi global. Di era globalisasi saat ini, perusahaan tidak hanya beroperasi dalam satu negara saja, tetapi juga memiliki karyawan dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, dan sistem sosial yang sangat berbeda. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki strategi pengelolaan budaya sumber daya manusia yang baik agar keberagaman dapat menjadi kekuatan, bukan hambatan. Dalam materi ini saya akan membahas beberapa poin penting, yaitu globalisasi dan transformasi budaya SDM, kompleksitas manajemen SDM global, dampak teknologi terhadap budaya SDM global, lalu studi kasus perusahaan multinasional dan budaya inklusif, strategi adaptif budaya SDM global, peran konseling karir dalam era global, evaluasi pasar tenaga kerja global, kesimpulan, serta ajakan dalam membangun budaya SDM global yang sangat kuat dan inklusif. Sekarang saya membahas ke globalisasi dan transformasi budaya. Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis dan organisasi. Perusahaan saat ini tidak lagi terbatas pada dasar domestik, tetapi dapat menjalankan operasi di berbagai negara sekaligus. Hal ini menyebabkan terjadinya transformasi dalam budaya sumber daya manusia. Karyawan dalam satu perusahaan bisa berasal dari berbagai negara dengan latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan ini mencakup banyak aspek seperti nilai dan norma budaya, cara berkomunikasi, gaya kepemimpinan, serta cara bekerja dalam tim. Nah, dalam situasi ini, perusahaan perlu mengembangkan budaya organisasi global yang mampu menyatukan keberagaman tersebut. Jika dikelola dengan baik, keberagaman budaya justru dapat menjadi sumber inovasi, kreativitas, dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Lalu saya membahas kompleksitas manajemen sumber daya manusia global. Mengelola sumber daya manusia di tingkat global tentu tidak mudah, karena manajemen sumber daya manusia global memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan manajemen sumber daya manusia domestik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama adalah perbedaan budaya antar negara, yang dimana setiap negara memiliki cara kerja, nilai sosial, dan etika bisnis yang berbeda. Lalu yang kedua adalah perbedaan sistem hukum dan regulasi ketenaga kerjaan. Perusahaan multinasional harus menyesuaikan kebijakan SDM dengan aturan yang berlaku di setiap negara tempat mereka beroperasi. Lalu yang ketiga adalah tantangan komunikasi dan bahasa. Perbedaan bahasa dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi kerja. Yang keempat adalah perbedaan gaya kepemimpinan manajemen. Apa yang dianggap sebagai kepemimpinan yang efektif di satu negara belum tentu cocok diterapkan di negara lain. Oleh karena itu, perusahaan global harus memiliki pendekatan manajemen yang fleksibel dan adaptif. Sekarang saya membahas mengenai dampak teknologi pada budaya SDM global. Perkembangan teknologi digital juga memberikan dampak besar terhadap budaya SDM global, yang dimana teknologi memungkinkan perusahaan untuk bekerja secara lebih efisien dan terhubung secara global. Saat ini, banyak perusahaan menggunakan berbagai teknologi seperti sistem manajemen
SDM itu digital, komunikasi online dan video conference, menggunakan platform kolaborasi kerja jarak jauh, serta analisis data dalam pengelolaan karyawan. Teknologi ini membuat karyawan dari berbagai negara dapat bekerja bersama tanpa harus berada di lokasi yang sama. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi juga menuntut karyawan untuk memiliki kemampuan digital dan kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi. Organisasi juga perlu memastikan bahwa teknologi yang digunakan untuk mendukung kolaborasi lintas budaya bukan justru menciptakan kesenjangan. Lalu yang keempat itu studi kasus perusahaan multinasional dan inklusif. Banyak perusahaan multinasional yang berhasil mengelola keberagaman budaya melalui pendekatan budaya organisasi yang inklusif. Budaya inklusif adalah budaya kerja yang menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan. Sebagai contoh, perusahaan multinasional biasanya menerapkan beberapa kebijakan seperti program pelatihan lintas budaya, kebijakan anti diskriminasi, sistem komunikasi yang terbuka, serta program keberagaman dan inklusi di tempat kerja. Dengan pendekatan ini, maka karyawan dari berbagai latar belakang budaya dapat merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan kerja, tetapi juga meningkatkan kinerja tim dan inovasi dalam organisasi. Lalu yang kelima itu mengenai strategi adaptasi budaya SDM global. Agar pengelolaan SDM global dapat berjalan dengan baik, perusahaan perlu menerapkan beberapa strategi adaptasi. Yang pertama adalah pelatihan lintas budaya. Pelatihan ini membantu karyawan yang memahami perbedaan budaya dan cara berinteraksi dengan rekan kerja dari negara lain. Lalu yang kedua adalah kepemimpinan global yang inklusif. Pemimpin organisasi harus mampu menghargai keberagaman dan menciptakan lingkungan kerja yang terbuka. Yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Perusahaan perlu membangun sistem komunikasi yang jelas dan mudah dipahami oleh karyawan dari berbagai latar belakang. Yang keempat adalah kebijakan SDM yang fleksibel. Kebijakan perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan budaya di berbagai negara. Dengan strategi ini, maka keberagaman budaya dapat menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Lalu yang keenam itu mengenai peran konseling karir dalam era global. Dalam lingkungan kerja global, konseling karir memiliki peran yang sangat penting. Konseling karir itu membantu karyawan untuk memahami peluang karir secara internasional, mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di pasar global, serta merencanakan pengembangan karir dalam jangka waktu yang sangat panjang. Selain itu, konseling karir juga membantu karyawan dalam menghadapi tantangan seperti adaptasi budaya, perubahan lingkungan kerja, serta tekanan kerja di lingkungan internasional. Dengan adanya konseling karir yang baik, maka karyawan dapat lebih siap dalam menghadapi dinamika dunia kerja global. Lalu yang ketujuh adalah evolusi pasar tenaga kerja global. Pasar tenaga kerja global terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi. Saat ini, banyak perusahaan mencari karyawan yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan seperti komunikasi lintas budaya, kemampuan bekerja dalam tim global, kreativitas dan inovasi, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Selain itu, tren kerja juga semakin berkembang seperti kerja jarak jauh atau remote work, kerja lintas negara, serta kolaborasi global secara digital. Maka hal ini menunjukkan bahwa kompetensi global menjadi semakin penting bagi tenaga kerja di masa depan. Untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan, budaya SDM global memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan organisasi di era globalisasi. Perusahaan yang mampu mengelola keberagaman budaya dengan baik akan memiliki banyak keuntungan seperti peningkatan inovasi,
kerjasama tim yang lebih kuat dan kompak, serta kemampuan bersaing di pasar global. Sebaliknya, jika keberagaman tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan konflik dan menurunkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki strategi yang tepat dalam membangun budaya organisasi global yang inklusif dan adaptif. Lalu, sebagai penutup, kita dapat melihat bahwa keberagaman budaya merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam organisasi global. Namun, dengan pengelolaan yang tepat, keberagaman justru dapat menjadi sumber kekuatan dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita membangun budaya SDM global yang kuat, inklusif, dan adaptif, agar organisasi dapat berkembang dan berhasil di tengah persaingan global yang semakin dinamis. Selanjutnya, saya akan membahas materi pertemuan keempat. Baik teman-teman, selanjutnya kita memasuki materi keempat yang mengenai strategi dan struktur perusahaan multinasional. Di era globalisasi saat ini, banyak perusahaan tidak hanya beroperasi di satu negara saja, tetapi juga memperluas bisnisnya ke berbagai negara di seluruh dunia. Perusahaan seperti ini dikenal sebagai perusahaan multinasional. Dalam menjalankan operasi secara internasional, perusahaan perlu memiliki strategi bisnis global serta terstruktur organisasi yang efektif agar dapat mengelola efektivitas bisnis yang kompleks di berbagai negara. Dalam materi ini kita akan membahas beberapa poin penting dalam mengenai materi keempat, yaitu pengertian perusahaan multinasional, perbedaan perusahaan multinasional dan perusahaan global, jaringan global perusahaan multinasional, strategi bisnis perusahaan global, struktur organisasi multinasional, struktur organisasi global, perbandingan struktur organisasi, lalu tantangan manajemen perusahaan multinasional, dan yang terakhir evolusi strategi internasionalisasi, lalu 5 tugas manajemen strategi, peran SDM sebagai kunci sukses perusahaan multinasional, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Saya masuk ke apa itu pengertiannya, apa itu perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki operasi bisnis di lebih dari satu negara. Biasanya perusahaan ini memiliki kantor pusat di satu negara serta cabang atau anak perusahaan di berbagai negara lainnya. Perusahaan multinasional melakukan kegiatan seperti produksi, pemasaran, distribusi, hingga penelitian dan pengembangan di berbagai negara. Contoh perusahaan multinasional yang terkenal di dunia antara lain perusahaan teknologi, otomotif, dan makanan yang memiliki jaringan bisnis global. Tujuannya apa? Tujuannya adalah perusahaan multinasional adalah memperluas pasar, meningkatkan keuntungan, dan memperkuat posisi kompetitif di tingkat internasional. Lalu yang kedua adalah perbedaan budaya multinasional dan global. Meskipun sering dianggap sama, sebenarnya terdapat perbedaan antara perusahaan multinasional dan global. Perusahaan multinasional itu biasanya menyesuaikan strategi bisnisnya dengan kondisi di setiap negara tempat mereka beroperasi. Artinya, produk atau strategi pemasaran bisa berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan budaya, kebutuhan konsumen, dan regulasi lokal. Perusahaan global itu cenderung menggunakan strategi bisnis yang lebih terstandarisasi di seluruh dunia. Misalnya, produk, sistem produksi, dan strategi pemasaran biasanya sama di berbagai negara. Dengan pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan identitas merek yang kuat secara global. Yang ketiga adalah perusahaan multinasional yang memiliki jaringan global. Jaringan multinasional ini mencakup berbagai unit bisnis yang tersebar di berbagai negara seperti kantor pusat, kantor regional, cabang perusahaan, pusat produksi, serta pusat penelitian dan pengembangan.
Semua unit ini saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Koordinasi antar unit menjadi sangat penting agar operasi bisnis tetap berjalan secara efektif. Oleh karena itu, perusahaan multinasional biasanya menggunakan sistem manajemen dan teknologi informasi yang terintegrasi dalam mengelola jaringan global perusahaan. Lalu yang keempat adalah strategi bisnis perusahaan global. Dalam menjalankan bisnis internasional, perusahaan perlu memiliki strategi bisnis global yang sangat jelas. Beberapa strategi yang sering digunakan antara lain strategi global, yang dimana perusahaan menggunakan produk dan sistem produksi yang sama di seluruh dunia untuk mencapai efisiensi biaya. Lalu strategi multi domestik, itu yang dimana perusahaan menyesuaikan produk dan strategi bisnis dengan kondisi lokal di setiap negara. Selanjutnya, strategi transnasional. Ini yang dimana strategi ini menggabungkan global dengan adaptasi global. Artinya perusahaan berusaha menyeimbangkan antara standarisasi global dan fleksibilitas global. Pemilihan ini sangat penting karena akan mempengaruhi struktur organisasi serta cara perusahaan dalam mengolah sumber daya. Lalu yang kelima ada struktur organisasi multinasional. Agar dapat menjalankan operasi, biasanya operasinya dijalankan secara efektif di berbagai negara. Perusahaan multinasional membutuhkan struktur organisasi yang jelas. Struktur organisasi multinasional biasanya dirancang untuk mengkoordinasikan aktivitas bisnis antara kantor global pusat dan cabang internasional. Beberapa bentuk struktur organisasi yang sering digunakan antara lain struktur berdasarkan wilayah geografis, struktur berdasarkan produk, dan struktur berdasarkan fungsi bisnis. Dengan struktur ini, perusahaan dapat mengatur tanggung jawab dan atur komunikasi secara lebih efektif. Lalu yang keenam itu struktur organisasi global. Selain struktur multinasional, terdapat juga struktur organisasi global, yang dimana struktur ini lebih menekankan pada integrasi operasi bisnis di seluruh dunia. Di struktur global, keputusan strategis biasanya dipusatkan di kantor pusat, sementara cabang di berbagai negara. Dalam menjalankan operasi strategi tersebut, keuntungannya dari struktur ini antara lain koordinasi yang lebih kuat, efisiensi operasional, serta standar kualitas yang konsisten di seluruh dunia. Namun, struktur ini juga membutuhkan sistem komunikasi dan koordinasi yang sangat baik. Lalu yang ketujuh adalah perbandingan struktur organisasi. Jika dibandingkan, struktur organisasi multinasional dan global memiliki perbedaan yang cukup jelas. Pada struktur multinasional, cabang di setiap negara memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi dalam menjalankan bisnis. Sedangkan pada struktur global, keputusan strategi lebih terpusat di kantor pusat. Pemilihan struktur organisasi ini tergantung pada berbagai faktor seperti strategi bisnis terhadap perusahaan, kondisi pasar internasional, serta kebutuhan koordinasi antar unit bisnis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tantangan manajemen perusahaan multinasional. Mengelola perusahaan multinasional bukanlah hal yang sangat mudah. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh manajemen perusahaan. Beberapa tantangan tersebut antara lain perbedaan budaya antar negara, perbedaan sistem hukum dan regulasi, tantangan komunikasi lintas budaya, serta koordinasi antar unit bisnis di berbagai negara. Selain itu, perusahaan juga harus menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus mampu membuat keputusan strategis yang tepat agar perusahaan itu tetap kompetitif. Selanjutnya, itu mengenai evolusi strategi internasionalisasi. Strategi internasionalisasi perusahaan juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Awalnya, perusahaan biasanya hanya melakukan ekspor produk ke negara lain. Lalu kemudian berkembang menjadi pembukaan kantor cabang internasional, investasi langsung di luar negeri, hingga membangun jaringan produksi global.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin aktif dalam memanfaatkan peluang bisnis di pasar internasional. Selanjutnya, 5 tugas manajemen strategi. Dalam menjalankan strategi bisnis global, manajemen perusahaan memiliki 5 tugas utama seperti menentukan visi dan misi perusahaan, menetapkan tujuan strategis dalam jangka panjang, menyusun strategi bisnis yang tepat, lalu mengimplementasikan strategi tersebut dalam kegiatan operasional perusahaan, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan pengendalian strategi untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai. Lalu, untuk kunci sukses perusahaan multinasional, salah satu faktor yang paling penting adalah keberhasilan perusahaan multinasional adalah terletak pada SDM atau sumber daya manusia. Perusahaan membutuhkan karyawan yang memiliki kemampuan seperti kompetensi profesional yang tinggi, kemampuan komunikasi lintas budaya, kemampuan bekerja dalam tim global, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Dengan SDM yang berkualitas, perusahaan dapat mengelola operasi internasional dengan lebih efektif. Lalu untuk kesimpulannya itu perusahaan multinasional memiliki peran penting dalam perekonomian global. Hal ini dapat dijalankan bisnis internasional secara efektif. Perusahaan perlu memiliki strategi bisnis global yang tepat, struktur organisasi yang efektif, serta sumber daya manusia yang kompeten. Dengan kombinasi strategi, struktur organisasi, dan pengelolaan SDM yang baik, maka perusahaan multinasional dapat mencapai keunggulan kompetitif di pasar global. Selanjutnya, saya akan membahas materi kelima. Dan selanjutnya, saya membahas materi pertemuan kelima yang mengenai integrasi SDM global dengan judul menyatukan talenta di era global tanpa batas. Di era globalisasi saat ini, organisasi tidak hanya bekerja dalam satu negara saja, tetapi juga melibatkan karyawan dari berbagai negara dengan latar belakang budaya yang berbeda. Maka dari itu, perusahaan perlu mampu mengintegrasikan sumber daya manusia secara global, sehingga seluruh talenta dapat bekerja secara efektif dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam video ini kita akan membahas beberapa topik utama, yaitu mengapa integrasi SDM global itu penting, lalu yang kedua, jenis SDM dalam organisasi global, yang ketiga, tantangan utama integrasi SDM global, yang keempat, teknologi sebagai kunci mobilitas dan integrasi SDM global, yang kelima, tren mobilitas talenta di era modern, yang keenam, pengelolaan keanekaragaman dan inklusif, dan yang ketujuh, pengembangan kompetensi dari pembelajaran berkelanjutan, yang kedelapan, integrasi SDM global sebagai kunci keberhasilan organisasi. Lalu sekarang kita membahas yang pertama, mengapa integrasi SDM global itu penting. Integrasi SDM global menjadi sangat penting karena perusahaan saat ini semakin terhubung secara internasional. Dengan banyaknya organisasi yang memiliki kantor cabang, mitra bisnis, dan atau karyawan yang tersebar di berbagai negara, dalam situasi ini perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh karyawan dapat bekerja secara terkoordinasi, meskipun berada di lokasi yang berbeda. Integrasi SDM global membantu organisasi untuk meningkatkan kinerja kerja sama antar tim internasional, memanfaatkan talenta terbaik dari berbagai negara, serta mendapatkan budaya organisasi yang kuat dan konsisten. Selain itu, integrasi SDM juga memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia secara lebih efektif. Dengan integrasi yang lebih baik, maka organisasi dapat menciptakan sistem kerja yang lebih efisien dan inovatif. Selanjutnya, saya membahas mengenai jenis SDM dalam organisasi global. Dalam organisasi global, terdapat beberapa jenis sumber daya manusia yang berperan penting dalam menjalankan operasi perusahaan. Yang pertama, jenis karyawan lokal, yakni karyawan yang berasal dari negara tempat perusahaan beroperasi. Lalu
Lalu karyawan lokal biasanya memiliki pemahaman yang baik mengenai budaya, bahasa, dan kondisi pasar di negara tersebut. Lalu yang jenis kedua itu adalah ekspatriat, yaitu karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan dan ditempatkan untuk bekerja di cabang luar negeri. Dan lalu ekspatriat biasanya memiliki tugas untuk mentransfer pengetahuan, pengalaman, dan budaya organisasi dari kantor pusat ke cabang internasional. Lalu yang ketiga itu adalah karyawan internasional atau warga negara ketiga, yaitu karyawan yang berasal dari negara lain dan bekerja di negara yang berbeda dari negara asal perusahaan. Keberadaan berbagai jenis karyawan ini membuat organisasi global memiliki keragaman talenta yang sangat luas. Lalu, mengenai tantangan utama integrasi SDM global, kita membahas tantangan utama integrasi SDM global. Meskipun memiliki banyak keuntungan, integrasi SDM global juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara komunikasi, cara bekerja, serta cara mengambil keputusan dalam organisasi. Tantangan utama berikutnya adalah perbedaan bahasa yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi kerja. Selain itu, terdapat juga perbedaan regulasi ketenagakerjaan di setiap negara yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Tantangan lainnya adalah koordinasi antar tim global yang bekerja di zona waktu yang berbeda. Nah, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, organisasi perlu memiliki sistem manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi dan fleksibel. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teknologi sebagai kunci mobilitas dan integrasi SDM global. Perkembangan teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung integrasi SDM global. Saat ini, perusahaan menggunakan teknologi digital untuk mengolah sumber daya manusia secara lebih efektif. Contohnya seperti sistem manajemen SDM berbasis digital, platform kolaborasi online, video conference, serta sistem analisis data karyawan. Teknologi ini memungkinkan karyawan dari berbagai negara untuk bekerja bersama secara real time, tanpa harus berada di lokasi yang sama. Selain itu, teknologi juga mendukung mobilitas talenta global sehingga karyawan dapat bekerja secara fleksibel di berbagai negara. Dengan memanfaatkan teknologi secara optimal, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas serta memperkuat kolaborasi antar tim global. Lalu yang kelima mengenai tren mobilitas talenta di era modern. Di era modern, mobilitas talenta global semakin meningkat. Banyak perusahaan yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk bekerja di berbagai negara sebagai bagian dari pengembangan karir. Selain itu, tren kerja juga semakin berkembang seperti kerja jarak jauh atau remote work, kerja lintas negara, dan yang terakhir kolaborasi global dengan melalui teknologi digital. Hal ini membuat pasar tenaga kerja menjadi semakin terbuka dan kompetitif. Perusahaan tidak hanya bersaing untuk mendapatkan pelanggan, tetapi juga bersaing untuk mendapatkan talenta terbaik di tingkat global maupun di tingkat internasional. Dan yang keenam itu mengenai pengelolaan keanekaragaman dan inklusif. Keanekaragaman merupakan salah satu karakteristik utama dalam organisasi global. Karyawan berasal dari berbagai latar belakang seperti budaya, bahasa, agama, serta pengalaman operasional yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan kebijakan keragaman dan inklusi. Lingkungan kerja yang inklusif adalah lingkungan yang menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan. Dengan menciptakan budaya kerja yang inklusif, organisasi dapat meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kepuasan kerja karyawan. Pengembangan kompetensi. Lalu yang ketujuh adalah mengenai pengembangan kompetensi dan pembelajaran berkelanjutan. Dalam dunia kerja global yang terus berubah seiring berjalannya waktu, karyawan perlu terus mengembangkan kompetensinya. Di dalam organisasi perlu menyediakan berbagai program pengembangan seperti pelatihan profesional, pelatihan lintas budaya, pengembangan kepemimpinan global, serta pembelajaran yang berbasis teknologi. Pembelajaran berkelanjutan sangat penting agar karyawan dapat mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan pasar global.
Dengan meningkatkan kompetensi karyawan organisasi, maka dapat dipastikan itu dapat memperkuat daya saingnya di tingkat internasional. Selanjutnya, yang kedelapan adalah integrasi SDM global sebagai kunci keberhasilan organisasi. Integrasi SDM global memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan organisasi. Dengan sistem integrasi yang baik, perusahaan dapat memanfaatkan talenta global secara optimal, meningkatkan kolaborasi antar tim internasional, serta menciptakan inovasi yang lebih besar. Maka dari itu, organisasi yang mampu mengintegrasikan sumber daya manusia secara efektif akan memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan global. Nah, sebagai kesimpulan, integrasi SDM global merupakan langkah penting bagi organisasi yang beroperasi di era tanpa batas. Dengan memanfaatkan teknologi, mengolah keberagaman budaya, serta mengembangkan kompetensi karyawan secara berkelanjutan, perusahaan dapat membangun ekosistem sumber daya manusia yang kuat dan kolaboratif. Maka dari itu, integrasi SDM global bukan hanya tentang mengelola karyawan dari berbagai negara, tetapi juga tentang menyatukan talenta untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, saya akan membahas ke materi pertemuan ke-6. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi ke-6 yang dimana materi tersebut mengenai tahapan internasionalisasi perusahaan dalam manajemen sumber daya manusia, dengan tema panduan komprehensif untuk mempersiapkan, mengelola, dan mengembangkan SDM dalam konteks bisnis global yang dinamis dan kompetitif. Pada materi ini di era globalisasi, banyak perusahaan yang mulai memperluas bisnisnya ke pasar internasional. Namun, keberhasilan ekspansi global tidak hanya ditentukan oleh strategi bisnis saja, tapi juga sangat bergantung pada kesiapan dan pengelolaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki tahapan yang jelas dan dalam mengelola SDM secara global agar mampu bersaing di pasar internasional. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa tahapan penting, yaitu yang pertama adalah persiapan internal perusahaan, yang kedua rekrutmen dan seleksi global, yang ketiga kekuatan sumber daya manusia global, yang keempat manajemen kinerja dan kompensasi internasional, yang kelima mobilitas dan penempatan karyawan global, yang keenam pelatihan dan pengembangan karyawan internasional, yang ketujuh mobilitas dan penempatan karyawan global, yang kedelapan pengelolaan hubungan industrial dan kepatuhan regulasi, yang kesembilan pengembangan budaya organisasi global, serta yang kesepuluh kunci sukses internasionalisasi dalam manajemen sumber daya manusia. Baik, sekarang saya membahas ke tahapan pertama. Dalam internasionalisasi, sebelum memasuki pasar global, perusahaan harus memastikan bahwa organisasi sudah siap secara internal. Hal ini meliputi kesiapan strategi bisnis global, kesiapan struktur organisasi, serta kesiapan sumber daya manusia. Perusahaan perlu melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan internal, peluang dan tantangan di pasar global, serta kemampuan dalam menghadapi perubahan. Selain itu, perusahaan juga perlu membangun visi global yang jelas agar seluruh karyawan memiliki arah yang sama. Lalu yang tahapan kedua itu rekrutmen dan seleksi global, yang dimana perusahaan harus mendapatkan talenta terbaik dari berbagai negara. Proses rekrutmen global biasanya melibatkan pencarian kandidat secara internasional, penggunaan platform digital, serta kerjasama dengan lembaga rekrutmen global. Dalam seleksi ini, perusahaan tidak hanya menilai kemampuan teknis, tapi juga kemampuan beradaptasi dengan budaya baru, kemampuan komunikasi lintas budaya, serta kesiapan bekerja di lingkungan internasional. Nah, lalu yang ketiga adalah kekuatan sumber daya manusia global. Kekuatan utama perusahaan global terletak pada kualitas sumber daya manusianya. SDM global yang unggul biasanya memiliki karakteristik seperti kompetensi profesional yang tinggi, lalu kemampuan berpikir secara global,
Yang ketiga, kemampuan beradaptasi dengan perusahaan serta kemampuan bekerja dalam tim multikultural. Perusahaan terus mengembangkan SDM agar mampu menghadapi dinamika bisnis global yang semakin kompleks. Lalu yang keempat adalah manajemen kinerja dan kompensasi internasional. Dalam lingkungan global, perusahaan perlu memiliki sistem manajemen kinerja dan kompensasi internasional yang efektif. Manajemen kinerja yang bertujuan untuk mengukur kontribusi karyawan, memastikan pencapaian target organisasi serta meningkatkan produktivitas. Sedangkan kompensasi internasional harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti standar gaji di negara tertentu, biaya hidup, serta regulasi ketenagakerjaan lokal. Sistem kompensasi yang adil akan meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Lalu yang kelima adalah mobilitas dan pendapatan karyawan global. Tahapan berikutnya itu perusahaan sering memindahkan karyawan ke berbagai negara untuk mendukung operasi bisnis. Hal ini dapat berupa pendapatan ekspatriat, rotasi internasional, atau penugasan dalam jangka waktu yang pendek. Mobilitas ini yang bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, mengembangkan kompetensi karyawan, serta memperkuat koordinasi antar unit bisnis. Lalu yang keenam adalah pelatihan dan pengembangan karyawan internasional. Pelatihan dan pengembangan merupakan bagian penting dalam pengelolaan SDM global. Perusahaan perlu memberikan pelatihan seperti pelatihan lintas budaya, pelatihan bahasa asing, serta pengembangan kepemimpinan global. Program ini membantu karyawan untuk lebih siap menghadapi tantangan kerja di dunia lingkungan internasional. Lalu yang ketujuh adalah mobilitas dan penempatan karyawan global. Selain penempatan awal, perusahaan juga perlu mengelola mobilitas karyawan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup proses adaptasi karyawan di negara baru, dukungan bagi keluarga ekspatriat, serta proses repatriasi atau kepulangan karyawan ke negara asalnya. Manajemen mobilitas yang baik akan meningkatkan keberhasilan penugasan secara internasional. Dan yang ke-8 itu pengelolaan hubungan industrial dan kepatuhan regulasi. Perusahaan multinasional harus memastikan bahwa seluruh kebijakan sumber daya manusia mematuhi regulasi di setiap negara. Hal ini mencakup hukum ketenagakerjaan, hak dan kewajiban karyawan, serta standar keselamatan kerja. Selain itu, perusahaan juga perlu menjaga hubungan industrial yang baik dengan karyawan, serikat pekerja, dan pemerintah setempat. Kepatuhan terhadap regulasi sangatlah penting untuk menghindari risiko hukum dan menjaga reputasi perusahaan. Lalu yang ke-9 adalah pengembangan budaya organisasi global. Budaya organisasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan perusahaan global. Perusahaan perlu membangun budaya organisasi yang inklusif dan adaptif. Budaya ini harus mampu menghargai keberagaman, mendorong kolaborasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Budaya organisasi ini yang kuat akan membantu menyatukan karyawan dari berbagai latar belakang menjadi satu tim yang solid. Selanjutnya itu mengenai kunci sukses internasionalisasi MSDM. Beberapa faktor yang menjadi kunci sukses dalam internasionalisasi MSDM antara lain strategi sumber daya manusia yang selaras dengan strategi bisnis global, penggunaan teknologi dalam pengelolaan sumber daya manusia, lalu pengembangan kompetensi karyawan secara berkelanjutan, serta kemampuan organisasi dalam mengelola keberagaman budaya. Perusahaan yang mampu mengelola faktor-faktor ini akan lebih siap menghadapi persaingan global. Nah, sebagai kesimpulan dari materi ke-6 itu adalah internasionalisasi perusahaan dalam manajemen sumber daya manusia merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang, mulai dari internal, rekrutmen global, hingga pengembangan budaya organisasi. Semua tahapan harus dilakukan secara terintegrasi dengan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat. Oleh karena itu, perusahaan dapat membangun keunggulan, kompetitif, dan berhasil dalam pasar global. Nah teman-teman, selanjutnya kita membahas materi ke-7,
yang mengenai merger dan acquisition serta aliansi internasional dalam manajemen sumber daya manusia. Di era globalisasi ini, perusahaan dituntut untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Salah satunya adalah strategi yang sering digunakan adalah melalui merger, akuisisi, dan aliansi internasional. Namun, keberhasilan strategi tersebut tidak hanya bergantung pada aspek bisnis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya manusia. Dalam video ini kita akan membahas beberapa poin penting terkait dengan peran SDM dalam M&A serta aliansi internasional. Yang pertama, mengapa M&A dan aliansi internasional penting dalam MSDM? Merger dan akuisisi atau yang sering disebut M&A serta aliansi internasional merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing serta memperkuat posisi di tingkat global. Dalam konteks MSDM, M&A dan aliansi internasional itu penting karena melibatkan penggabungan atau kerjasama antara dua organisasi dengan budaya, sistem, dan karyawan berbeda. Tanpa pengelolaan SDM, baik itu proses ini dapat menimbulkan konflik, penurunan kinerja karyawan, bahkan kegagalan integrasi sumber daya manusia. Oleh karena itu, MSDM memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses integrasi berjalan dengan lancar. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu merger dan akuisisi strategis untuk pengembangan SDM. Merger dan akuisisi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, tapi juga dapat menjadi strategi pengembangan sumber daya manusia. Dengan melalui M&A, perusahaan dapat memperoleh talenta baru, keahlian khusus, serta pengalaman internasional. Selain itu, M&A juga memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan antar organisasi. Karyawan dapat belajar dari praktik terbaik perusahaan lain sehingga meningkatkan kompetensi secara keseluruhan. Namun, perusahaan perlu memastikan bahwa proses integrasi SDM dilakukan dengan baik agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya yang ketiga adalah aliansi internasional MSDM. Selain M&A, perusahaan juga dapat membentuk aliansi internasional. Aliansi internasional adalah kerjasama antara dua atau lebih perusahaan dari negara yang berbeda-beda tanpa harus bergabung secara penuh. Dalam konteks MSDM, aliansi ini memungkinkan perusahaan untuk berbagi pengetahuan dan teknologi, mengembangkan kompetensi karyawan serta meningkatkan kolaborasi lintas budaya. Aliansi juga memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk bekerjasama tanpa harus melakukan investasi besar seperti dalam merger atau akuisisi. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai tantangan apa saja dalam MSDM yang terkait dengan M&A dan aliansi internasional. Meskipun memiliki banyak manfaat, M&A dan aliansi internasional juga menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan SDM. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya organisasi. Setiap perusahaan memiliki nilai, norma, dan cara kerja yang berbeda. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini dapat menimbulkan konflik. Lalu tantangan lainnya adalah perbedaan sistem manajemen, perbedaan kebijakan SDM, dan serta ketidakpastian karyawan terhadap masa depan mereka. Selain itu, komunikasi kurang efektif juga dapat menghambat proses integrasi. Lalu kita masuk ke subbab materi kelima, yakni strategi MSDM untuk sukses dalam M&A serta aliansi internasional. Agar proses M&A dan aliansi internasional berhasil, perusahaan perlu menerapkan strategi MSDM yang tepat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, komunikasi yang efektif. Perusahaan harus menyampaikan informasi secara jelas kepada karyawan atau mengurangi ketidakpastian. Lalu yang kedua, integrasi budaya. Perusahaan perlu menggabungkan budaya organisasi dengan cara yang harmonis dan saling menghargai. Dan yang ketiga, manajemen perubahan. Karyawan perlu dibantu untuk beradaptasi dengan perubahan melalui pelatihan dan pendampingan. Dan yang keempat, retensi talenta. Perusahaan harus mempertahankan karyawan terbaik agar tidak kehilangan kompetensi penting. Lalu yang kelima, mempunyai kepemimpinan yang kuat.
pemimpin organisasi harus mampu mengarahkan dan memotivasi karyawan selama proses integrasi. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat memaksimalkan manfaat dan M&A dan aliansi internasional. Selanjutnya, yang keenam itu dampak positif merger dan akuisisi serta aliansi dalam MSDM. Jika dikelola dengan baik, merger dan akuisisi dan aliansi internasional dapat memberikan berbagai dampak positif bagi organisasi. Beberapa manfaat tersebut antara lain peningkatan kompetensi karyawan, transfer pengetahuan dan teknologi, peningkatan inovasi secara berkala, serta penguatan kerja sama tim global. Selain itu, perusahaan juga dapat memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan daya saing di pasar internasional. Nah, materi yang ketujuh itu M&A dan aliansi. Kunci keunggulan MSDM masa depan. Di masa depan, M&A dan aliansi internasional akan semakin penting dalam strategi bisnis global. Perusahaan yang mampu mengelola SDM secara efektif dalam proses ini akan memiliki keunggulan kompetitif. MSDM tidak hanya berperan sebagai fungsi administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam transformasi organisasi. Dengan pengelolaan SDM yang baik, maka perusahaan dapat menciptakan sinergi antar organisasi, meningkatkan kinerja global, serta menghadapi perubahan dengan lebih adaptif lagi. Nah, untuk penutup atau kesimpulan, sebagai kesimpulannya, merger, akuisisi, dan aliansi merupakan strategi penting dalam pengembangan perusahaan di era global. Namun, keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Dengan komunikasi yang baik, integrasi budaya yang tepat, serta kepemimpinan yang kuat, perusahaan dapat mengoptimalkan manfaat dari M&A dan aliansi internasional. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Semoga materi yang saya sampaikan bisa masuk ke dalam otak Anda. Semoga materi ini mudah dipahami. Apabila kalau ada kekurangan, mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.